tenangkan hati kita untuk bertemu Ramadan. Gimana caranya? Siapin amal-amal selama bulan Sya'ban. Tulis, ada 6 amalan yang berpahala besar dilakukan di bulan Sya'ban. Karena di bulan inilah bulan setiap amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri boleh? Izin berdiri ya, izin ya. Baik. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, rindu bertemu dengan Ramadan. Betul? Rindu. Kenapa Ustaz? Iya, kata Nabi, ada 1 bulan yang akan dilalaikan oleh umatku. Apa bulan itu? Kata Nabi, bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa bulan itu? Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Banyak di antara umatku yang akan melalaikan bulan ini. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Mereka merugi. Kenapa? Padahal di bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban khususnya, baik apa enggak? Kualitasnya baik atau tidak? Baik. Baik. Dan yang paling penting, kenapa bulan Sya'ban ini menjadi sesuatu yang harus kita pastikan amalnya? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan penentuan untuk Ramadan. Kalau kata para ulama, jika kamu ingin melihat kualitas Ramadan seseorang, lihat di 3 waktu. 1, waktu sebelum Ramadannya. 2, waktu ketika Ramadannya. 3, waktu setelah Ramadannya. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, itu tidak parsial, tidak hanya bulannya, tapi lihat sebelumnya, lihat ketikanya, lihat setelahnya. Sebelum Ramadan, bulan apa? Sebelum Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Ketika Ramadan, bulan Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi orang kalau mau dapat suksesnya Ramadan, lihat sebelum Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Malah kalau para sahabat jauh sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bertemu Ramadan, mereka sudah menyiapkan kebaikan di dalamnya, khususnya di bulan Rajab. Betul? Maka ada istilah kata para ulama, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Lebih keras. Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan? Ramadan bulan? Panen. Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram. Betul? Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Tapi setidaknya kalau nanam kan bisa disusulin. Ya udahlah, Rajabnya udah beres nih, sekarang udah masuk Sya'ban, betul? Berarti yang belum nanam, nanam sekarang. Sekaligus nanam plus nyiram di bulan Sya'ban. Karena orang akan sukses Ramadannya tergantung salah satunya di bulan Sya'bannya. Pertanyaannya, Ustaz, sekarang kita udah di bulan Sya'ban, betul? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga kita bisa dihantarkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan? Kira-kira itu pembahasan kita hari ini.
apa yang harus kita lakukan. Ini saya hapus ya. Oke, baik. Berarti tadi Sya'ban itu penting atau tidak? Penting ya, kata Ahilman. Sya'ban itu menentukan kualitas Ramadan. Jadi kalau Ramadannya ingin sukses, tergantung Sya'bannya, tergantung bulan ini yang sedang kita jalani. Ibaratnya, mohon maaf, kalau ada orang yang ikut olimpiade, atlet itu akan jadi juara kalau ada latihannya, betul nggak? Nggak mungkin orang ujuk-ujuk jadi juara kalau nggak ada latihan. Sama, orang nggak mungkin nanti ketika Ramadan akan bisa mendapatkan kebaikan kalau Sya'bannya tidak menghadirkan kebaikan. Ujungnya nanti yang terjadi apa? Ramadan seperti tamu yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Siganaon eta teh. Kitu we. Ramadan datang, Ramadan pergi. Asa terehnya Ramadan teh kitu we. Awal Ramadan sibuk beli daging, munggahan. Akhir Ramadan nyeun nastar kitu we. Pabeulit pokona mah teu nyambung. Jadi hilang esensi Ramadannya. Kenapa? Karena dia lupa mempersiapkannya. Maka persiapan untuk bertemu Ramadan penting atau tidak? Penting. Nah pertanyaannya, apa sikap yang harus kita hadirkan di bulan Sya'ban untuk bertemu dengan Ramadan? Nama sikapnya disebut dengan tarhib. Apa namanya? Tarhib. Ta-ro-ha-ya-ba. Tarhib, tarhibun. Makanya ada yang suka bikin acara kan? Tarhib Ramadan. Betul nggak? Bukan targhib ya. Yang benar apa? Tarhib. Pakai ha. Rohaba yurahibu tarhib. Karena ada yang bikin targhib ayah, tagrib ayah, pabeulit pokoknya mah loba lah istilah nanti. Yang paling tepat apa? Tarhib. Apa itu tarhib? Ada 3 maknanya. Ada berapa? 1, tarhib itu artinya senang. Apa? Senang. 2, tarhib itu artinya lapang. 3 apa? 2 apa? Lapang. 3, tarhib itu artinya apa? Tenang. Tuh, saya bikin kalimat yang gampang deh. Senang, lapang, tenang. Tuh 2, 3. Senang. Di bulan Sya'ban sikapnya apa namanya? Tarhib. Apa itu tarhib? Senang, lapang, tenang. Yang pertama, kita harus apa? Senang. Kira-kira yang di sini senang nggak bentar lagi Ramadan? Senang apa enggak? Senangnya gara-gara apa? Dapat THR. Halo, senangnya gara-gara apa? Ramadan mah. Namun dagang teh sok rame. Ramadan mah lamun kerja teh menang THR. Kade. Lain eta lo dimaksud senang teh. Bukan itu yang dimaksud senang itu. Tapi apa? Senang bertemu dengan Ramadan sebentar lagi. Kenapa? Karena Ramadan menyimpan keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Apa ini? Waktu syuruk. Udah selesai berarti kalau gitu ya. Lanjut apa enggak? Oke. Lanjut ya, dikit lagi ya. Jadi senangnya bukan karena senang dunianya, senang karena Ramadan ini bulan yang kualitasnya tak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu, Allah itu ya, saking sayangnya sama hambanya, Allah selalu menyiapkan waktu terbaik dalam etapa kehidupan seorang hamba. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? 1/3 malam. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat.
Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Ada satu waktu di hari Jumat yang apabila kita berdoa maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Kapan? Ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25. Itu mah gajian atau Kang? Tanggal sabaraha? 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Betul? Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yang luar biasa, Masya Allah. Yang luar biasa, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang tadi disebutkan di awal udah nggak berlaku. Yang jam terbaik, yang hari terbaik, yang tanggal terbaik, kalau sudah masuk Ramadan nggak berlaku. Kenapa? Karena kalau udah ketemu Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Makanya nanti di setiap 3 bulan ini ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada malam yang paling terbaik kan? Rajab malam keberapa? 27 Isra Mi'raj. Sya'ban malam apa? Nisfu Sya'ban. Ramadan malam apa? Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan Lailatul Qadar itu yang malam lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada di bulan suci. Maka ketika nanti bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, amal wajib dilipat gandakan pahalanya, amal sunnah diberikan pahala seperti wajib terus, dan itu hanya ada di bulan suci. Seharusnya kita senang gak ketemu Ramadan. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang tidak senang dengan bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan senang mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Maka disebutkan dalam satu hadis ya, walaupun ini agak ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan palsu gitu. Tapi setidaknya ini jadi kekuatan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka tubuhnya akan diharamkan tersentuh api neraka. Ini motivasi nih buat kita. Maka senang bertemu Ramadan, harus atau tidak? Harus. Senangnya apa? Karena kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Maka dari sekarang harus senang, karena kita mau ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ternyata, ini kalau sedikit Ahil menjelaskan ya, Ramadan itu keistimewaannya bisa dirangkai dari huruf yang merangkai kata Ramadan. Huruf ro-nya rahmat. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Allah lagi sayang sama kita di bulan Ramadan. Huruf mimnya maghfirah, ampunan. Allah lagi mencurahkan banyak ampunan sama kita di bulan suci Ramadan nanti. Yang ketiga dhamanah. Apa dhamanah? Jaminan. Allah berikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya ada nama anak namanya Rayyan. Itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Nama anak saya perempuan, Rayyana. Itu diambil dari makna yang sama. Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau orang Bogor ada lagi namanya Royani biasanya. Itu juga sama kesana larinya tuh. Rayyan, Rayyana, Royani itu samalah kira-kira. Itu luar biasa. Jaminan yang Allah siapkan. Alif, apa alif? Itkum minan nar. Itkum minan nar. Allah lepaskan kita dari api neraka. Nun, nikmat. Masya Allah. Ro-nya apa? Rahmat. Mimnya maghfirah. Do-nya dhamanah. Alifnya itkum minan nar. Nunnya ni'mah. Dan ini
akan kita dapatkan kalau kita bertemu dengan bulan suci. Berarti di bulan Sya'ban tarhib. Yang pertama maknanya apa? Senang, bahagia, bentar lagi ketemu dengan bulan suci. Yang kedua, lapang. Apa maksudnya Ustaz? Mau bertemu Ramadan, lapangkan hati kita. Gimana caranya? Yuk belajar. Minta maaf sama orang tua kita. Bersihin hati sebelum bertemu Ramadan. Jangan sampai hati kita masih ada kebencian. Jangan sampai masih ada kedengkian. Jangan sampai kita masih menyimpan kesal sama orang gitu. Yuk bersihin. Yang pertama ke orang tua kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang disayang sama Allah, tidak akan diterima puasanya jika ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Maka minta maaflah sama orang tua kita. Kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu ada dua. Yang pertama, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu dua. Satu, dosanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi gimana Ustaz? Ayo, lapangkan hati. Yang orang tuanya masih ada, bahagiakan orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, muliakan orang tua kita. Ustaz Hilman, bagaimana kalau orang tua kami sudah tiada? Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? 1, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang sudah wafat, kemudian dia hidup di alam kubur. Satu ketika dia tuh terkaget-kaget. Kenapa? Karena siksa kuburnya menjadi hilang, bahkan ringan. Maka orang itu bertanya, wahai malaikat, kenapa saat ini siksa kuburku ringan, bahkan hilang? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan untuk dirimu. Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat di antara anak keturunanmu membacakan istighfar untuk dirimu. Maka doa anak sama orang tua penting atau tidak? Sangat penting. Orang tua di alam kubur tuh mencari, mana anakku, kok tak mendoakanku dia? Mana cucuku, mana keturunanku? Aku rindu doanya. Maka doa sama orang tua itu kan langsung diabadikan dalam Al-Quran. Ini pesan sama kita, jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka doakan orang tua kita. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya. Masya Allah. Jadi kalau orang tua kita dulu semasa hidupnya punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Senang, senang. Maka apa diantaranya? Kalau orang tua kita dulu punya kerabat, punya sahabat, punya teman, sambungkan silaturahminya. Senang. Jadi kalau anaknya melanjutkan silaturahminya, senang. Kebaikan yang dilanjutkan, termasuk orang tua itu senang kalau anaknya
melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Termasuk hari ini ya, mohon izin ya, kalau ayah bunda tanya sama Ahilman, kenapa Aa mau jadi penceramah, kenapa Aa mau jadi ustadz misalnya ya, ingin jadi dai, mau tausiah. Salah satu alasannya, saya ingin melanjutkan pesan dari orang tua saya. Jadi yang mau jadi ustadz itu bukan saya sebenarnya, tapi ibu saya. Saya itu waktu kecil nakal banget. Kalau kata orang Bogor mah cengos. Tahu cengos? Cengos itu apa ya? Nggak bisa diem lah. Saya mah Pak motah weh. Kelihatan kan ya? Pokoknya mah iseng gitu. Kalau ada tamu datang ke rumah, ibu saya nyiapin minuman. Minumnya saya minum sendiri. Ada tamu datang ke rumah, saya naik ke kursi, eta rambutnya diacak-acak ku saya tamu teh. Ibu saya tukang jualan di pasar, saya mah di pasar tidak cicing Pak, ngomong we terus. Makanya ibu bapak kalau dengar suara saya sekarang kan rada ayat tarikannya, ada hoaknya, ada. Saya mah biasa di pasar tuh, biasa. Tiap hari jualan jeung ibu saya. Tapi tetangga suka bilang gini ke ibu saya, "Uce, ya si Iman teh meni kieu kitunya ngomongkan saya lah istilah nama." Cek mama saya kieu, ulah kitu. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad. Terus saya bilang ke ibu saya, "Ustad di mana? Maunya ustad kieu mah." Apa kata ibu saya? Ulah gitu jangan gitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ibu saya tuh punya kebiasaan Pak, kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ditanya, Uce kenapa kalau ngaji suka paling depan? Apa jawaban ibu saya? Iya, saya tuh paling depan biar jelas ngelihat ustadznya. Biar apa? Saya doa sama Allah, satu saat anak saya ada yang kayak ustadz. Jadi waktu ngaji tuh suka ngeliatin gitu ya, sambil berharap ya Allah, semoga nanti anak saya kayak ustadz gitu, jadi ustadz. Ibu saya tuh punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang gini, "Iman, iya mah, nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu." Terus saya bilang, "Gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa." Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta kan jauh dulu waktu itu. Saya bilang gak mungkin gitu. Apa kata mama saya? Jangan begitu nah, aminkan saja. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, "Mama kenapa suka baca talbiyah?" Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, "Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah ya. Mama pengen banget berangkat ke Baitullah. Mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin." Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang dicintai Allah, sekarang dengan izin Allah ya, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, "Nanti Hilman ceramah di televisi ya." Sekarang Allah izinkan itu. Hari ini saya jadi ustadz ya, dengan izin Allah berceramah. Salah satu niatnya adalah pengen ibu saya itu senang gitu, ada kebaikan bahwa anaknya melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah ya, keliling gitu. Sekolah saya izin Allah semuanya beasiswa gitu. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya, tapi yang pinter adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh izin Allah. Subuh ini sebenarnya waktu saya istirahat harusnya. Hari ini jadwal saya ada 5 Pak Alex. Tapi saya izinkan pengen datang ke Al Muslimun gitu. Masya Allah. Kenapa Ustadz mau begitu? Ya,
ini panggilannya bukan panggilan dari hati saja, tapi memang pengen lanjutin kebaikan dari orang tua saya. Maka orang tua di alam kubur senang kalau anaknya melanjutkan kebaikan orang tuanya. Wabil khusus juga orang tua itu senang kalau anak-anaknya rukun selepas orang tuanya meninggal. Mohon maaf, saya masih sering menyaksikan ada adik kakak jadi berantem selepas orang tuanya meninggal. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dan yang paling menjadikan, berantemnya gara-gara urusan harta. Nauzubillahi min dzalik. Orang tua kita itu dulu diizinkan oleh Allah punya harta, kemudian beliau wafat. Sebenarnya harta itu kembali kepada Allah, betul nggak? Maka dibagi warisnya sesuai dengan aturan Allah. Ini yang paling lucu, ketika orang tuanya telah wafat, dulu orang tuanya ngasih harta biar anaknya jadi baik. Sekarang yang terjadi, selepas orang tuanya wafat jadi berantem gara-gara urusan harta, yang padahal orang tuanya pengen anaknya jadi baik gara-gara harta itu. Kalau dengan harta jadi bertengkar, untuk apa orang tua kita dulu punya harta? Kalau dengan harta warisan jadi berantem, sedih orang tua di alam kubur. Untuk apa mereka dulu banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu lagi ya. Capek orang tua kita dulu. Udah wafat, itu kembali kepada Allah hartanya, dibagi dalam bentuk warisnya. Ini anak malah berantem. Nauzubillahi min dzalik. Maka mohon maaf ya, jangan sampai bertengkar. Kalau ada adik kakak bertengkar selepas orang tua meninggal, sedih orang tua di alam kubur. Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Masya Allah. Maka ayo, Sya'ban, tarhib. Yang kedua artinya apa? Lapang. Lapangkan hati sama orang tua. Yuk selesaiin yuk urusan kita yang ada salah. Suami istri, kira-kira yang paling banyak salah suami ke istrinya apa istri ke suaminya? Tolong sadar diri ya. Yang banyak salah suami ke istri apa istri ke suami? Ayo, ayah sayang ya, ayah minta maaf sama istri ya. Boleh jadi kita belum jadi suami yang baik. Berapa banyak kebohongan yang kita simpan dari istri kita? Tolong jujur, tolong jujur ini ya. Berapa banyak kita ada memendam kesal, kehel sama istri? Sok bersihin hati kita. Istri juga sama. Berapa kali kita cerewet sama suami kita? Berapa kali kita minta sesuatu melebihi kemampuan suami kita? Berapa kali kita suka bandingin suami kita sama orang lain? Mikir. Ayo saling minta maaf. Suami istri dua-duanya pasti ada salah, betul? Ingat ya, rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang menjadi dewasa ketika diterpa dengan masalah. Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana rumah makan ya nggak apa-apa. Kalau ada masalah, ada ujian di rumah tangga, biasa apa enggak? Biasa. Biasa enggak? Kan biasa. Rumah tangga ada yang suaminya soleh, istrinya enggak soleh, ada enggak? Ada. Keluarga siapa? Nabi Nuhnya. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh ya. Ibu Nuhnya itu soleh. Ayat Nuh itu ayat. Ayat Nuh kedua, suaminya soleh, istrinya soleh. Ayat keluarga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Ibu Aun, Ibu Aun. Istrina teh Asia. Sah istrina Asia. Ayat Nuh katilu, suaminya teh soleh, istrinya tidak soleh. Ada keluarga sah? Abu Lahab. Siapa istrinya? Abu Lahab. Istri nate Ummu Jamil. Sah namina?
Anu kaopat, suamina soleh, istrina soleh, ayat tuh. Keluarga saha? Baginda Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul nggak? Sok ibu-ibu pilih Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Terus sudah diganti jawabannya. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. 1 Siti Sarah, 2 Siti Hajar. Enggak bisa diganti kata mah. Ibu tadi milih Nabi Ibrahim cenahnya. Maka bapak boleh Pak, silahkan ya Pak ya. Sudah diizinkan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Sokah dari rumah tangga mah nggak mungkin nggak ada masalah, betul? Justru rumah tangga tuh kudu ayah konflik masalah ya nggak apa-apa. Karena itu kan kayak jalan tuh kalau lurus terus kan nggak enak kan, ada kiri kanannya ya nggak apa-apa. Tapi ingat jangan dikit-dikit gara-gara ada masalah dikit-dikit cerai. Ayah, kita udah nggak satu visi lagi, udah tidak ada kecocokan lagi. Saya nanya, emang naon masalahnya? Ya, suami saya pengen makan bakso, saya pengen makan sate, terus tidak ada kecocokan. Ulahnya gara-gara eta doang meni ribu. Ayo saling maafin. Ini mau Ramadan nih ya, suami istri pulang dari sini salaman. Ibu kudu sering ya nyium suami teh, kudu sering. Jadi kalau tangan suami itu suami istri yang bersentuhan anggota tubuhnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Makanya ibu kalau suami pergi tuh cium tangan. Bapaknya sama Pak, bapak harus sering nyium kening istri. Istri yang sering dicium keningnya awet muda. Makanya di sini wajahnya agak gimana gitu ya. Ini jarang dicium kelihatan sama suaminya. Cium, makanya ciumannya suami istri pahalanya gede banget, gede banget. Bahkan kata guru saya mah, menciumnya suami istri itu dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, kita di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad rebutan apa enggak? Susah apa enggak? Di rumah kita ada. Ngapain jauh-jauh? Langsung, ayah sini, ayah, cek ayah, ada apa mama? Sini, langsung ke ibu teh, cek si bapak teh, jadi geloki harus ngaji teh. Ayah, kata Ahilman, kalau bunda nyium ayah seperti Hajar Aswad, bener, percis kalau wajah ayah warnanya gelap kan. Kalau hitam jadi replika banget kan. Sok cium, bapaknya sama Pak. Panggil istri, sayang, cium. Nabi itu senang nyium istrinya. Betul nggak? Kalau mau keluar rumah nyium istrinya, mau sholat cium istrinya, habis sholat cium istrinya. Masya Allah, itu Nabi. Itu ayo orang saha coba. Matak suami istri itu luar biasa, bener tuh bapak bayangin Pak. Jadi kalau bapak sayang sama istri itu luar biasa. Itu baru satu istri. Tolong pahami kalimat saya ya, ibu jangan tafsir kemana-mana ini. Jadi luar biasa, istri itu mustajab doanya, dikabulkan doanya. Makanya saya emang nggak mau nyakitin istri Pak, nggak mau. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Halo, betul tidak? Lebih baik apa? Minta maaf daripada apa maksudnya? Sampai kemana babnya kita? Dah, lapangin hati nih mau Ramadan dah, betul? Suami istri lapangin hati, orang tua sama anak lapangin hati, semua teman-teman kita, yuk belajar ya, belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Yang terakhir, tenangkan hati kita untuk bertemu Ramadan. Gimana caranya? Siapin amal-amal selama bulan Sya'ban. Tulis, ada 6 amalan yang berpahala besar dilakukan di bulan Sya'ban. Ada berapa? Nah, 1,
banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar. Istighfar, minta ampun selama bulan Sya'ban disukai oleh Allah. Karena di bulan inilah bulan setiap amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Nabi SAW itu diceritakan beliau itu hampir sebulan penuh selama bulan Sya'ban puasa sunnah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat baginda Nabi lebih banyak puasa sunnah hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka puasa sunnah. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, maka dari sekarang persiapin Al-Qurannya. Para sahabat itu kalau Ramadan targetnya 3 kali hatam, maka saat Sya'ban minimal setengah kali hatamnya. Berarti kalau 3 hatamnya 1,5. Kalau targetnya 4 hatamnya 2 di bulan Sya'ban. Yang keempat, perbanyak hadir di majelis ilmu. Salah satu bab yang harus dibahas adalah kitabus siam, babus siam. Makanya kalau di sini ada kajian hadis, minta sama penceramahnya babus siam, bab tentang puasa, agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk bertemu puasa. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ilmu dan tanpa ilmu sama apa beda? Beda. Makanya insya Allah beberapa kajian Ahilman nanti di Bogor topiknya lebih banyak untuk persiapan menjelang ibadah puasa Ramadan kita insya Allah. Yang kelima, jauhi permusuhan. Yang kelima apa? Jauhi permusuhan. Dan yang keenam, perbanyak sedekah. Ada berapa amalannya? 6. 1 apa? Banyak istighfar. 2, banyak puasa sunnah. 3, baca Al-Quran. 4, hadir di majelis ilmu. 5, jauhi permusuhan. 6, perbanyak sedekah. Insya Allah inilah bukti kita rindu dengan bulan Ramadan. Sikapnya namanya apa? Tarhib. Tarhib ada berapa maknanya? 3. 1, senang. 2, lapang. 3, tenang. Ya, senangkan hati mau ketemu sama bulan Ramadan, lapangkan hati, bersihkan hati mau ketemu sama Ramadan, dan yang ketiga, tenangkan hati dengan mempersiapkan amal-amal untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan subuh ini. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ada yang bisa kita amalkan? Bisa dibawa pulang? Bisa di-share kepada orang lain? Kalau ada yang baik, ambil kebaikannya. Kalau ada yang buruk, buang keburukannya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman, yang tentu banyak kesalahan dan kehilafan. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Muliakan sisa hidupnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan masukkan orang tua kami ke dalam surgamu ya Rabbal Alamin.
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Takdirkan anak cucu keturunan kami menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, jaga anak-anak kami, lindungi anak-anak kami, kumpulkan kami sekeluarga sampai nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi usia kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, tanamkan di hati ini tarhib, sikap senang, sikap lapang, dan sikap tenang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambah sayang kepada kita. Insya Allah doa-doa kita Allah kabulkan, dan semoga Allah kelak kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin.